Power Breakfast. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program Power Breakfast bersama saya Berry Hamzah. Kali ini kita bersama dengan narasumber kami, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geriantika Kurnia. Tidak hanya soal rutinitas dan aktivitasnya yang akan kita bahas, tapi juga hal-hal lainnya termasuk tentang analog switch off yang akan mulai diterapkan atau diberlakukan pada November 2022 atau di tahun ini setelah sebelumnya sempat terjadi penundaan. Sudah bergabung via Zoom meeting Geriantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halo Pak Geri, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Berry? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Geri. Ini nama kita agak mirip-mirip ya, Geri dan Berry Pak ya. Mudah-mudahan pendengar nggak ketuker nih ya nanti ya. Kalau ada yang ingin menyapa Pak Geri juga, silakan netizen bisa layangkan komentar di kolom komentar media sosialnya Alsinta, di YouTube, Twitter, dan juga di Facebook. Selain Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan tentunya di 0215869000, SMS WA 0811806543. Pak Geri sudah di kantor nih Pak, pagi-pagi Pak. Ini mau siap-siap ke kantor karena tadi perkiraan kalau Zoom lewat handphone biasanya sinyalnya kurang bagus, jadi saya ini berhenti dulu biar enak didengar oleh teman-teman pendengar semuanya ya. Berarti ini sebetulnya sedang dalam perjalanan Pak ya, tapi berhenti dulu gitu Pak? Iya, iya. Berangkat dari rumah jam berapa tuh Pak biasanya kalau ke kantor? Biasanya antara jam 6:45 atau paling lambat jam 7 lah. Jadi nyampe kantor sekitar jam 8 biasanya. Kurang lebih sekitar 60 menit perjalanan ya? Iya. Kebetulan rumah saya di Bekasi Mas Berry, jadi berjibaku. Tapi kalau pas COVID ini alhamdulillah sih lalu lintas agak lancar ya. Agak lebih lengang ya. Karena mungkin masih dibatasi di kantor juga di Kominfo masih yang hadir 75%. Jadi 25%nya WFH. Iya. Nah, sekarang turun lagi level 2, jadi turun lagi tuh. Jumlah orang yang di kantor ya. Iya betul, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa balik lagi normal seperti sebelumnya ya, 100% di kantor gitu ya Pak Geri. Nah Pak, iya. Biasanya kalau pagi hari sebelum mengawali aktivitas, apa Pak yang dilakukan? Bangun tuh biasanya jam berapa Pak Geri? Saya mungkin termasuk orang yang tidurnya cepat ya, bangunnya lebih cepat juga. Jam berapa biasanya tidur? Jam 8 sudah tidur? Biasanya antara 8:30 jam 9 udah tidur, karena bangun sekitar jam 3 terus ya biasa rutinitas biar ibadah dulu atau gimana tuh Pak biasanya Pak? Ya ibadah dulu, kemudian ya ke masjid, selesai itu sambil olahraga, pulang mandi, nah langsung siap-siap ke kantor Mas Berry. Nggak sarapan dulu Pak? Habis sholat, kemudian olahraga, nggak sarapan dulu di rumah? Biasanya kalau sempet ya sarapan di rumah, kalau enggak di kantor. Apa biasanya yang jadi favorit kalau pagi-pagi sarapan? Sudah mulai langsung yang berat-berat atau bagaimana? Makan nasi misalnya atau lontong sayur. Wah enak nih Pak, itu pagi-pagi Pak. Iya, biasanya kalau enggak bubur, lontong sayur atau nasi juga paling sedikit lah. Iya. Nggak tahu Mas Berry sempet sarapan nggak ini pagi-pagi udah? Kalau saya tadi sebelum masuk studio udah sarapan dulu Pak pagi-pagi, karena kan harus siaran jam 5 ya. Sebelum masuk studio biasanya sarapan dulu supaya nggak kosong perutnya. Oh jam 5 ya? Pagi banget ya Mbak. Jam 4 udah mulai itu biasanya aktivitas keluar rumah. Nah Pak, tapi di tengah pandemi ini semuanya masih dilakukan berusaha untuk tetap normal Pak? Atau ada yang berubah dari kebiasaan sehari-hari ya? Kalau di rumah yang biasa dilakukan tidak pandemi sekarang berubah total gitu?
Kalau di rumah kayaknya rutinitas sudah terbentuk ya. Ya tadi tidur jam setengah 9 atau 9, bangun jam 3 pagi. Yang berubah itu di kerjaan di kantor. Jadi kerjaan di kantor kalau dulu kan normal ya, kita ketemu teman-teman, kolega ya lewat offline. Sekarang hampir 2 tahun rata-rata Online Zoom. semua ya. Zoom. Kecuali biasanya rapat pimpinan harus tatap muka gitu. Kalau dengan teman-teman kolega yang lain biasanya rapat Zoom ya. Kemudian yang paling seru ini di COVID ini, kalau dulu kan rapat kita lebih teratur ya. Rapat misalnya jam 9, undangan bisa seminggu yang sebelumnya. Tapi kalau sekarang lewat COVID ini rapat bisa dalam waktu bersamaan 2-3 Zoom gitu. Jadi lebih padat. Lebih padat betul. Dan serunya link Zoom-nya itu kadang-kadang sejam sebelum rapat udah di-share ya. Kalau dulu kan harus prepare dulu. Kalau sekarang waduh ya Allah. Tapi menarik walaupun tetap Zoom, kemungkinan ini normal bisa, nggak mungkin lagi lah ini normal, kita harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Kemungkinan juga kerja juga tidak mungkin sepenuhnya tatap muka dan lebih ini ya hibrid gitu, ada tatap muka sama Zoom. Dan lumayan loh Mas Berry, dari efisiensi selama COVID itu luar biasa. Untuk kos ya, kos untuk di kantor itu luar biasa. Mungkin lebih dari 30% kosnya kepangkas. Karena kan dulu listrik ya, buat lift, kemudian kita transportasi segala macam. Nah itu juga ada plus minusnya. Tapi kita harus siap lah dengan COVID ini. Dan seluruh dunia arahnya ke sana, tidak mungkin lagi balik ke normal. Kalau perusahaan-perusahaan besar udah dibebaskan mereka kerja dimanapun, yang penting produktif. Betul, produktivitas yang paling penting. Betul. Apalagi anak-anak zaman sekarang, Pak, lebih suka yang produktif aja deh. Yang penting kerjanya mau dimanapun, lokasinya di mana, dari rumah, dari kafe. Yang penting produktivitas. Nah, Pak, ngomong-ngomong penugasan, Pak, Bapak ditugaskan sebagai Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugasnya tuh ngapain aja sih, Pak? Kan KPI sudah ada, tapi ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, tugasnya Pak Geri ini apa saja, Pak, kalau dalam keseharian memimpin penyiaran atau lembaga penyiaran di Kominfo? Iya, tugasnya banyak sekali di penyiaran ini. Jadi kita berbagi tugas dengan KPI. Kalau KPI lebih ke mereka memonitor nih isi dari siaran. Konten-kontennya ya berarti. Konten-kontennya seperti misalnya di Alsinta, apakah dia sudah memenuhi aturan P3SPS, itu kode etik bersiaran segala macam, itu diawasi oleh KPI. Nah, untuk di penyiaran sendiri banyak yang dikerjakan. Pertama, kita harus membuat aturan main penyehatan industri penyiaran. Penyiaran itu ada radio, ada TV ya. Jadi ada radio hampir 3.000 radio di seluruh Indonesia. Dan TV juga hampir 2.000-an ya. Jadi medianya itu ada yang melalui frekuensi seperti ini Alsinta nih. Atau TV yang free to air. Kemudian ada yang melalui kabel. Sekarang kabel udah mulai rame ya, karena ada internetnya itu melalui kabel ya. Kemudian ada yang melalui satelit. Jadi 3 media itu yang menjadi concern dari penyiaran. Kita harus mengatur aturan mainnya supaya industri ini lebih sehat. Kedua, selain aturan main juga kita selalu memberikan pelayanan publik yang mudah ke
uh, pemohon ya yang punya izin. Kalau dulu izin di penyiaran tuh ribet. Ribetnya kenapa? Banyak birokrasinya terlalu panjang. Jadi kalau satu izin tuh bisa ribet lah. Intinya teman-teman ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun dan gajian. Nah sekarang sistemnya dengan teknologi informasi simpel. Jadi same day service. Pemohon itu kalau syaratnya lengkap, udah langsung sehari juga bisa keluar izinnya. Dulu harus ada namanya evaluasi dengar pendapat di KPID, ada forum rapat bersama, ada izin prinsip. Sekarang di-cut semua. Jadi kalau ada pemohon baru hanya mengajukan permohonan melalui aplikasi, syaratnya memenuhi syarat, terus bayar izin, keluar izinnya. Nah itu berulang, ada perubahan data. Kalau misalnya data-data di El-Sinta ada perubahan, pemiliknya itu lewat aplikasi, dan perpanjangan izin juga sama. Jadi sekarang kita di Kominfo tidak hanya di penyiaran tapi semua ada bidangnya pos, telekomunikasi, penyiaran, kita memudahkan aplikasi melalui aplikasi. Jadi kalau dulu kasihan banget yang dari Irian atau dari manapun harus datang ya ke Jakarta ya. Harus datang, sekarang nggak perlu lah itu. Nah yang selain itu juga kita concern kita di 2 tahun ini terhadap migrasi analog ke digital gitu. Jadi migrasi dari TV analog ke digital karena Indonesia termasuk yang menurut saya yang paling terbelakang ya. Sisanya hanya 30 negara lagi. Indonesia padahal negara besar yang dulu melid di negara ASEAN tuh targetnya 2020 semua negara ASEAN udah masuk ke digital. Nah, tertinggal Indonesia belum nih, negara ASEAN udah hampir semua. Kecuali ini Timor Leste kan baru ya, gabung Indonesia sama Timor Leste gitu. Banyak kerjaan yang dikerjakan oleh penyiaran, jadi seperti itu Mas Berry. Nah Pak, ngomongin tentang tadi ya, migrasi dari analog ke digital, ini apa sih Pak yang sebetulnya yang jadi latar belakang Indonesia harus mengikuti hal itu, bahkan dunia juga ya melakukan hal itu? Apa yang menjadi latar belakang sebetulnya? Kenapa kita harus memanfaatkan digital ini dibandingkan dengan analog ya, TV-TV kita yang zaman dulu lah istilahnya? Iya ya, jadi sudah 62 tahun ya kita nonton TV, teknologinya analog dari dulu ya, ini berubah-ubah. Beda dengan seluler, dia berubah dari 2G, 3G, 4G. Sekarang sudah masuk 5G. Nah, seharusnya 2009 itu negara-negara itu udah pindah ke TV digital. Latar belakangnya kenapa? TV analog itu boros Mas Berry. Jadi kalau satu tower, satu transmisi itu digunakan hanya untuk satu stasiun TV ya. Di analog itu. Padahal ada teknologi yang digital itu lebih efisien. Jadi satu transmisi ini bisa menampung sampai 12 stasiun TV. Kan itu efisien ya. Sekarang di Indonesia ada sekitar hampir 700 stasiun TV, 697 stasiun TV. Dulunya hampir 700 lebih lah, tapi karena tidak kuat kompetisi, sekarang jumlahnya 697. Nah, dari TV-TV stasiun TV ini dengan ditampung oleh satu transmisi ini nanti akan ada efisiensi frekuensi Mas Berry. Jadi ada sekitar 112 MHz frekuensi yang digunakan untuk efisiensi. Untuk apa? Sisanya ini untuk internet kecepatan tinggi. Satu internet kecepatan tinggi. Itu adalah internet kecepatan tinggi ini sangat dibutuhkan, apalagi masa COVID ya. Jangankan di daerah-daerah terpencil, di Jakarta aja. Coba lihat Mas Berry, sinyalnya kadang-kadang kan baper ya.
muter-muter. Saya jalan dari kantor yang Merdeka Barat sampai ini aja Bundaran HI kadang-kadang baper tuh. Jadi, jadi efisiensi frekuensinya untuk internet kecepatan tinggi. Yang kedua, frekuensi yang hasil migrasi analog ke digital ini digunakan untuk mendukung kebencanaan. Jadi negara kita yang sering terjadi bencana, kemarin ya Gunung Semeru, kemudian banyak lagi ada gempa di mana-mana. Itu kita tidak punya frekuensi khusus untuk kebencanaan. Sedangkan negara-negara lain, terutama negara besar itu, industri itu udah punya kebencanaan, frekuensi kebencanaan. Begitu ada bencana itu, radio, TV, seluler itu terhubung. Jadi dalam radius sekian kilometer itu akan terhubung ke informasi bencana. Nah, itu untuk meminimalisir korban ya bencana. Kejadian tsunami Aceh dengan kejadian tsunami di Jepang beda jauh. Kita Aceh banyak sekali korbannya, di Jepang itu minimal korbannya karena kita nggak punya frekuensi itu. Dan kemudian juga dengan adanya internet kecepatan tinggi ini mendukung masyarakat untuk beralih untuk berbisnis secara digital. Jadi sekarang lihat ya Mas Berry enak nih sekarang. Mau kemana-mana tinggal menggunakan aplikasi, bisa datang dijemput lewat mobil, bisa motor. Mau makan tinggal juga. Jadi masyarakat bisnisnya akan terus berkembang. Sekarang nggak perlulah masyarakat buka mall, buka toko segala macam. Di rumah aja bisa berbisnis. Nah, itu dampak dari migrasi analog ke digital. Bukan hanya sekedar mindahin dari TV analog ke TV digital, tapi kita punya tujuan yang luar biasa untuk mendorong ekonomi digital, untuk mendorong masyarakat agar mereka bisa menghasilkan dimanapun mereka. Nah, internet ini sangat diperlukan di saat-saat sekarang ini. Itu Mas Berry. Ya, Pak, kan sempat tertunda dan akan dilaksanakan pada November 2020 ini. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Kenapa mundur-mundur terus nih, Pak? Nah, sebenarnya yang tahun 2009 atau 2012 itu pemerintah dengan industri udah sepakat. Kita pingin target yang harusnya 2018 itu sudah migrasi ke TV digital itu udah selesai. Target Indonesia itu 2018. Ternyata euforia pemerintah dengan industri ada kelupaan waktu itu. Belum diatur dalam undang-undang. Jadi sempat freeze ya 2012 tertunda, kita menyusun undang-undangnya, kebetulan waktu itu ada gugatan juga, jadi dihentikan dulu. Nah, alhamdulillahnya 2020 2 November 2020 itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja kita masukkan pasal, karena ini sangat-sangat strategis ya, satu pasal yang intinya mendorong migrasi analog ke digital. Jadi paling lambat siaran TV analog ini dihentikan 2 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti nanti seluruh Indonesia itu akan tidak bisa lihat lagi siaran analog yang semut-semut, yang jelek lah. Terus terang jelek. Kalau mau dapat yang bagus harus geser-geser antena, Pak. Kalau mau yang bagus harus geser-geser antena biasanya, Pak. Iya, jadi seperti itu bisanya Mas Berry kalau naik ke atas, geser-geser kayak gitu. Jadi tertunda karena undang-undangannya, aturannya. Dan kemarin sebenarnya kita membuat tahapan ASO ini 5 tahap ya. Harusnya juga tahap pertama tuh tahun lalu 17 Agustus 2021 ya. Cuma problemnya ketika sebenarnya dari sisi infrastruktur dan industrinya udah siap. Problemnya pada saat itu COVID-nya tinggi banget. Banyak yang
teman-teman dari industri maupun di pemerintah yang terpapar COVID dan ada juga yang meninggal. Akhirnya ya banyak usulan dari pemerintah setempat, dari industri dan dari DPR agar tahapan ASO ini ditunda. Nah, dari 5 tahap ini ditundalah jadi 3 tahap. Mulainya 2022. Tahap pertama sebentar lagi nih. 30 April 2022 itu tahap pertama, ada 56 wilayah layanan. Jadi saya salah satunya ya di tahap pertama ini kota-kota besarnya ada Banda Aceh, ada Padang, ada Palembang, ada Batam, ada Lampung, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Ambon, dan Jayapura. Itu di tahap pertama, siaran TV analog di daerah-daerah tersebut akan beralih ke siaran TV digital. Nah, yang tahap kedua nanti 25 Agustus 2022. Ini kota-kota besar. Kota-kota besar kayak Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Nah, ini karena di kota-kota besar mungkin istilahnya kalau di industri penyiaran itu ada kota Nielsen, 10 kota Nielsen. Jadi TV-TV industri ini dapat iklannya itu di 10 kota besar. Nah, ini saran dari industri ini, kota-kota besar dilakukan di 25 Agustus 2022. Dan terakhir 2 November 2022 itu kota-kota sisanya kecil-kecil. Kota kecil di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi ada 3 tahapan Mas Berry untuk yang 2022 untuk tahapan ASO ini. Itu Mas Berry. Nah, untuk pendengar atau netizen yang mau bertanya ya dengan Pak Geri, silakan Anda bisa bertanya tentang apa sih yang berarti harus disiapkan oleh masyarakat ya ketika ingin menikmati siaran televisi digital, karena kebetulan saya sudah menikmatinya Pak, dan itu terasa banget Pak perbandingannya ya. Bagaimana saya ingin ini meluruskan, kadang-kadang ini mungkin netizen yang pendengar El Sinta masih banyak sih yang berpikiran bahwa TV digital itu harus menggunakan internet, harus menggunakan parabola atau harus langganan. Jadi TV digital itu gratis, tidak perlu kuota, tidak perlu berlangganan, tidak perlu bayar. TV-nya sama dengan 62 tahun yang lalu ya, antenanya ya gunakan antena yang lama. Nah, cuma TV-nya tidak perlu juga ribut, waduh, ganti TV LED, kita harus ganti digital. TV digital. Nah, kalau TV-nya masih analog, tinggal beli set-top box. Harganya bervariasi ya, ada di bawah sekitar 190.000 sampai 350.000. Itu mudah didapat, bisa mulai marketplace atau di toko-toko elektronik. Apalagi Mas Berry udah melihat bedanya jauh banget ya. Jauh banget Pak, apalagi nonton timnas kemarin Pak di Piala AFF. Wah, itu puas banget deh melihat gambar yang jernih. Jadi saya sih sarankan ke masyarakat tidak perlu nunggu misalkan 2 November 2022 itu baru pindah ke digital. Nikmati sekarang, waduh, seru, ada bola. Ada banyak TV yang kita nggak pernah ngelihat Pak. Biasanya di analog ternyata ada yang siaran keagamaan dan lain sebagainya, pendidikan juga ada di dalamnya. Jadi program siarannya makin bervariasi dan pilihannya makin banyak, gratis lagi, dan benar-benar Mas Berry menikmati, yang bagus banget lah, jangan khawatir. Jadi selama ada sinyalnya di TV digital, TV-nya pasti bagus, bersih, jernih, canggih, itu benar-benar luar biasa. Iya, nggak ada lagi deh ya untuk ibu-ibu yang biasanya mungkin masih nonton sinetron ya di zaman sekarang, itu gambar yang semu, terus pemeran utamanya nggak kelihatan, nggak ada deh dengan TV digital ya. Oke Pak. Nanti juga Mas Berry, ini kalau TV digital itu di mobil juga, di kendaraan juga bisa ya. Stabil, karena sinyal mirip HP lah.
seluler ya, kalau ada sinyalnya bagus ya bagus, kalau jelek ya nggak dapat sama sekali Oke. gitu. Kita ke penelpon dulu Pak Giri. Ada Baik, Pak baik. Fusafi di Bojonggede. Halo Pak Fusafi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan Pak Fusafi. Saya mau nanya, Dikecilin dulu volume radionya boleh Pak supaya nggak feedback Pak. ada beberapa hal. Iya. Satu, apakah digital itu sama dengan maaf saya sebut kayak Indovision dulu ya, sekarang udah dibeli ya oleh Pak Haritano. Ya, dengan TV kabel gitu misalnya ya. TV kabel itu kan berbayar ya. Mm-mm. Yang kedua, dengan percepatan ini apakah perangkat itu sudah tersedia di toko-toko gitu. Yang ketiga, kan tidak semua rakyat Indonesia itu berduit gitu ya. Ya, Apakah perangkat-perangkatnya itu mahal? terjangkau gitu misalnya. Terjangkau karena TV ini kan sudah bukan barang mewah sebenarnya Mas Berry. Sejak dulu di kelurahan cuma satu. Sekarang semua rumah punya Pak, hampir semua rumah mungkin. Sekarang bukan hampir lagi Mas Berry. Kadang-kadang ada 3 orang punya. Nah, dengan adanya perubahan ini, itulah yang menjadi perbincangan kita di warung kopi. Ntar kalau digital masuk, analog hilang, apakah itu tadi? Apakah berbayar? Apakah perangkat sudah disiapkan dengan matang? Ya. Apakah terjangkau oleh ekonomi yang lemah gitu Mas Beri? Oke. Itu aja Mas Beri. Terima kasih Pak Fusafi. Selamat pagi. Lalu ada Pak Marguni di Bogor. Halo Pak Marguni. Ya, selamat pagi Mas Berry. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi Pak Geri ya, hampir mirip. Iya. Biar nggak keliru. Saya Markuni ya, pakai Oh kilo Pak ya. Markuni, terima kasih. Iya, Mohon maaf betul. Pak ya. Iya, ya. Sudah dikoreksi, terima kasih. Ya, bagus sekali acara pagi hari ini karena saya sendiri sudah ada TV digital tapi belum saya manfaatkan. Karena belum punya antenanya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya mengenai lebih teknis ini ke Pak Geri ya. Seperti yang kita tahu bahwa pancaran digital dan analog itu kan punya teknologi yang berbeda, terutama dari sisi jangkauan pancar ya. Daya pancarnya mungkin bisa sama tapi jangkauannya tentu berbeda karena prinsipnya agak berbeda. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi penonton TV analog yang letaknya jauh, yang harus menggunakan antena yang tinggi-tinggi dan itu pun masih semutan ya, kalau bahasa awamnya TV-nya masih semutan. Nah, apakah kalau dengan digital ini nanti akan bisa terjangkau area-area yang sekarang ini harus menggunakan antena yang tinggi-tinggi? Itu saja sih dari saya yang perlu pemerintah waspadai ya, jangan sampai nanti ketika benar-benar switch off nanti TV analog yang sekarang letaknya jauh dengan transmisi itu menjadi tidak mendapat siaran. Itu saja Mas Beri dan Pak Geri. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Markuni. Ada juga beberapa pertanyaan Pak Geri via WA ya, yang menanyakan salah satu stasiun televisi yang ada analognya, tapi sekarang ya kok di digitalnya belum ada. Saya bisa menegaskan ya, ini beberapa di antaranya ada Pak Irwan yang menanyakan hal itu. Ini satu perusahaan, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi saya tahu dan mungkin Pak Geri juga sudah memahaminya. Yang kemarin ya, ini clue-nya aja ya, yang kemarin menayangkan sepak bola AFF. Nah, itu grupnya. Itu kemarin ada Pak di analog atau di TV digital, itu stasiun televisi yang dimaksudkan oleh Pak Irwan dan beberapa pendengar lainnya seperti Pak Doni, itu kemarin ada digitalnya. Tidak tahu apakah memang di daerahnya Pak Doni tidak tertangkap atau bagaimana, nanti mungkin bisa ditanggapi sedikit oleh Pak Geri. Silakan Pak Geri. Baik Mas Beri, makasih nih, ternyata pendengar El Sinta ini
sudah banyak juga yang sudah pindah ke digital. Tadi Pak Supati ya. Ya, Pak Tadi sudah Pusati. saya jelaskan bahwa TV digital ini gratis, tidak perlu berlangganan, tidak perlu pakai kuota internet. Jadi antenanya antena biasa yang bisa digunakan sejak kita mulai ada TV analog tuh siaran 62 tahun yang lalu. Jadi antenanya kalau antenanya masih bagus pakai aja antenanya. Kalau misalkan TV-nya masih analog tinggal beli set-top box. Set-top box ini menurut estimasi saya masih inilah terjangkau ya oleh masyarakat. Masyarakat sekarang Mas Berry rata-rata mereka mengeluarkan buat pulsa aja ya HP antara 150 sampai 300 ribu. Itu buat dirinya sendiri ya. Sedangkan set-top box itu harganya sekitar 200 ribu untuk satu keluarga. Untuk selamanya, selama set-top box-nya belum rusak ya bisa menggunakan menerima siaran TV digital. Jadi perangkatnya insya Allah udah tersedia semua. Apalagi melalui market flash ya. Beli tidak perlu di kota-kota besar terutama atau daerah-daerah yang internetnya bagus itu tinggal pesan udah duduk di rumah dapat set-top box-nya diantar. Dan saya lihat sih rata-rata mereka ongkos kirimnya masih gratis tuh dari marketplace ini. Jadi 200 ribu, cara instalasinya juga gampang. Di situ ada buku petunjuknya. Hampir semua bisa menggunakan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau keluarga miskin, Mas Berry dan pendengar El Sinta, jangan khawatir. Nanti pemerintah dan swasta akan memberikan set-top box gratis ke keluarga miskin. Nah, dari data Kementerian Sosial, keluarga miskin di seluruh Indonesia ini ada 6,7 juta keluarga miskin yang memang punya TV. Kalau keluarga miskinnya nggak punya TV kan dikasih set-top box nggak bisa digunakan. Jadi ada teridentifikasi sekitar 6,7 juta keluarga miskin yang nanti akan diberikan set-top box gratis yang dari pemerintah dan dari swasta penyelenggara MUK. Kemudian tadi Pak Markuni intinya jangan khawatir di TV digital itu semakin jauh dari pemancar kayak sekarang ya TV analog, jauh dari pemancar ya udah pasti udah wassalam lah kalau semutan atau jelek segala macam. Kalau TV digital tadi selama ada sinyalnya itu diterima dengan bagus. Tidak membedakan di kota, di daerah terpencil atau segala macam. Selama miriplah dengan HP lah, kita seluler ya. Kalau misalkan sinyalnya ada, kita bisa berkomunikasi, bisa menggunakan WhatsApp segala. TV digital juga sama. Jadi ada ketentuan penyelenggara infrastrukturnya wajib dia mengcover TV analog, siaran TV analog yang sekarang ada. Nah, rata-rata siaran TV digital ini melebihi dari coverage siaran analog. Jadi yang siaran TV analog sekarang jangan khawatir, dijamin. Kalau dulu terima siaran TV analog, insya Allah dengan TV digital itu pasti dapat. Nah, ada daerah-daerah yang tadinya tidak nerima siaran TV analog, banyak blank spot. Siaran TV digital ini insya Allah sinyal siaran TV digital akan lebih luas lagi. Target kita nanti mudah-mudahan seluruh Indonesia tidak ada blank spot lagi. Tapi yang kecuali memang si TV digitalnya atau stasiun televisinya mematikan terlebih dahulu tadi siaran digitalnya gitu Pak ya. Siaran analog nanti akan dihentikan ya. Siaran analognya akan dihentikan, tapi digital dengan
diganti dengan siaran TV digital. Karena begini Pak, tadi ada pertanyaan, contohnya saya kemarin ini sempat menonton sepak bola melalui siaran televisi digital, tapi setelah itu tiba-tiba dalam kurun waktu tertentu siaran TV digitalnya tiba-tiba hilang lagi Pak. Itu apakah bergantung dari si stasiun televisinya sebetulnya Pak? Betul, jadi yang sekarang, pada saat sekarang itu sebelum dihentikan, siarannya ada dua Mas Berry. Kenapa ada siarannya? Ada yang siaran TV analog masih bisa diterima buat masyarakat yang masih belum punya set-top box atau masih. Nah, kemudian ada yang siaran TV digital. Nah, sekarang masa transisi ini dua siaran ini bisa dilihat. Tapi kalau misalkan sudah lihat siaran TV digital, pasti masyarakat beralih ke TV digital. Nah, kadang-kadang Mas Berry benar. Kadang-kadang di tempat saya juga, kadang-kadang sinyalnya hilang mendadak. Mirip dengan HP lah. Iya. Kadang-kadang sinyalnya hilang gitu pada saat dia powernya atau kurang atau itu dia, berarti tergantung dari stasiun TV-nya ya Pak ya? Kalau kayak gitu ya. Infrastrukturnya, tergantung infrastrukturnya. Karena mereka sekarang ini dalam rangka transisi ya. Jadi dalam rangka memperkuat sinyalnya. Nanti mudah-mudahan sinyal ini bisa merata di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat mirip lah dengan telepon seluler. Nanti kalau sinyalnya udah merata itu jangan khawatir. Semuanya pasti dapat siaran TV digital. Oke, nah untuk Pak Irwan ya yang menanyakan tadi salah satu stasiun TV atau juga Pak Doni ya dengan pertanyaan yang sama. Ini mungkin seperti itu karena kemarin saya juga sempat mengalami hal yang sama. Saya nonton siaran televisi digital yang dimaksudkan oleh Pak Doni dan juga Pak Irwan. Sebelumnya siaran TV digitalnya ada Pak. Terus tiba-tiba ketika saya mau menyaksikan lagi ternyata hilang, stasiun TV-nya tidak ada. Nah bisa jadi itu karena tadi ya infrastruktur dari stasiun televisi yang bersangkutan itu sedang diperkuat atau dimatikan terlebih dahulu siaran televisi digitalnya. Mungkin Pak Irwan dan juga Pak Doni bisa mencari lagi ya di kolom pencarian untuk di VB T2-nya, cari stasiun televisi yang dimaksudkan. Kalau sewaktu-waktu memang ternyata siaran televisi digitalnya dinyalakan, maka akan tertangkaplah sinyal dari siaran televisi digital yang dimaksudkan oleh Pak Doni dan juga Pak Irwan. Ada juga ini Pak yang menyampaikan Pak Yosi, kami di Flores Pak, sampai di dusun paling pelosok pun sejak nonton TV dari awal itu sudah TV digital Pak. Jadi kami lebih maju kata Pak Yosi karena kami menggunakan antena parabola. Lalu kita ke penelpon terakhir ya, ada Pak Benjamin Pak di Jakarta Pusat. Halo Pak Benjamin. Halo, selamat pagi Pak Berry. Selamat pagi Pak Benjamin. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya diizinkan untuk bertanya. Kebetulan saya lagi di jalan terus dapat informasi dari radio ini sangat membantu sekali. Sempat berpikiran juga sih perbedaannya. Jadi langsung saja poinnya ya. Jadi apa sih perbedaan antara TV digital dengan TV analog? Secara posisi kualitas gambar hampir sama-sama bagus ya. Jadi yang lebih saya fokuskan adalah perbedaan signifikan ya gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua tadi seandainya TV antena saya itu kecil atau misalkannya kan antena itu ada dua ya, bisa di luar atau bisa ada indoor atau outdoor. Apakah kira-kira seandainya di TV digital saya itu menggunakan antena indoor, apakah memungkinkan atau tidak? Mungkin dua pertanyaan itu saja. Oke. Terima kasih Pak Geri ya. Baik, terima kasih Pak Benjamin di Jakarta Pusat. Silakan Pak Geri. Baik, terima kasih Pak Benjamin. Jadi dari sisi gambar jelas beda ya. Kalau di analog semut-semut, kalau di digital itu bersih. Kemudian perbedaan lainnya ya digital itu pertama ya dari sisi gambar kualitas gambar jauh lah, pasti jauh. Kedua digital itu luar biasa ini ada feature-feature tambahan. Jadi kalau misalkan dari studionya TV-nya itu Dolby, kita di rumah juga nerimanya Dolby. Jadi kalau di rumah suaranya itu ya. Home theater, waduh keren banget tuh Mas Berry, Pak Benjamin. Jadi coba lihat dicek ya TV-TV yang
sudah audionya di on kan. Itu banyak yang sudah di on kan. Jadi di rumah punya home theater, wah keren banget. Itu audionya keren ya. Ketiga, ada feature untuk ramah anak nih. Ini buat bapak ibu sekalian di rumah yang TV-nya digital, coba cek di situ. Ada parental lock. Jadi kalau anak-anak kita tidak pingin dia nonton yang tidak sesuai dengan umurnya ya. Atau wah ini sinetronnya kurang pas dengan anak kita. Bisa di lock tuh. Jadi jadwalnya kan seharian bisa dilihat tuh. Jadi bisa parental lock ini ramah anak. Jadi bisa program-program tertentu bisa di lock. Tidak bisa dilihat oleh anak. Kemudian ini yang program guidance, electronic program guidance. Jadi jadwalnya sehari bisa tayang semua, bisa 7 hari bisa kelihatan. Jadi kita kalau misalnya Mas Berry hobinya nonton bola ini bola ada di mana ya, jam berapa ya, nanti bisa langsung dischedule-kan. Iya. Kemudian yang tadi ada di TV digital udah punya feature lain, early warning system itu kebencanaan. Ini luar biasa. Feature-feature tambahan lainnya banyak banget. Kalau di luar negeri sudah dimanfaatkan semua. Misalkan nanti kalau El Sinta mau dilihat di TV digital juga bisa radionya. Iya. Bisa masuk di radio di TV digital. Kemudian nanti macam-macam game, kemudian data casting, banyak banget yang memang kelebihan dari feature-nya TV digital dan interaktif nanti. Keren tuh kalau misalkan nanti ada pemilu nih, TV digitalnya udah feature-nya udah dijalankan semua, interaktifnya luar biasa, menarik gitu, Mas Berry. Jadi dari kelebihan TV analog dan TV digital seperti itu. Kemudian kalau antena ya, nah antena itu Kominfo bikin aplikasi namanya Sinyal TV Digital ya. Itu aplikasinya bisa di-download di Android mau Play Store mau Google di App Store ya. Itu aplikasi itu menunjukkan kuat sinyalnya. Nah, di beberapa lokasi seperti di kantor saya kebetulan bisa juga indoor. Cuma Jakarta itu ada 50 program siaran TV digital yang sudah on ya. Tapi kalau indoor terbatas. Paling nerimanya beberapa program siaran. Nah, yang outdoor itu pasti insya Allah nerimanya bagus di Jakarta. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya TV digital, tinggal di-scan ulang, kemudian paling arah antenanya disesuaikan aja. Lihat di aplikasi itu, arahnya kemana sih, kuatnya kemana. Tinggal arahin ke situ, nggak perlu setiap hari diputar-putar kayak TV analog. Jadi udah langsung stabil. Apalagi sekarang kalau teman-teman di mobil bisa juga. Seperti radio lah, El Sinta bisa dengerin di mobil. Nanti TV digital juga bisa lihat di mobil stabil. Okay. Nah, untuk di Eropa ini 5G-nya, gadgetnya itu udah nerima sebagai receiver TV digital. Maksudnya tanpa kuota. Jadi gadgetnya itu kalau males kan orang kalau nonton TV kalau nggak ke rumah ya harus ke mobil atau gimana. Nah, nanti gadget ini bisa dijadikan receiver. Tergantung kalau dia punya fasilitas untuk menerima TV digital udah bisa. Kalau di Eropa rata-rata gadgetnya yang 5G itu udah sudah bisa ya jadi receiver untuk TV digital gitu ya. Betul, yang tanpa kuota internet. Itu Mas Berry. Ya. Pak Giri sebagai penutup Pak, hal-hal semacam apa lagi Pak kira-kira yang perlu disampaikan kepada para pendengar dan juga netizen tentang analog switch off ini yang nanti maksimal ya pada tahap ketiga itu betul-betul akan dilaksanakan pada November 2022 karena tadi ada 3 tahap ya di
pertengahan atau di awal tahun ini sampai nanti penghujungnya adalah di November 2022, Pak Geri. Silakan, Pak. Ya, jadi buat masyarakat pendengar El Sinta dimanapun juga, jangan khawatir pindah ke siaran TV digital itu harus ganti TV, nggak perlu. Kalau TV-nya masih analog, tinggal beri set tombol. Kemudian tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Semua program siarannya ini sudah terima. Jadi dari total semua ibu kota provinsi ya, Mas Berry udah terima siaran TV digital. Dari 112 wilayah layanan, 80 wilayah layanan sudah siaran TV digital. Jadi tidak perlu nunggu sampai 2 November 2022. Udah beralih dari sekarang. Jadi bisa menikmati dan membedakan. Jadi tayangan-tayangan program kesenangan Bapak Ibu sekalian itu bisa dilihat dengan gambar bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya itu bisa terasakan. Jadi ayo beralih ke siaran TV digital, tidak perlu nunggu sampai siaran analognya dihentikan. Itu aja Mas Berry. Baik. Pak Geri, terima kasih Pak untuk waktunya dan juga penjelasannya Pak Geri. Sehat selalu Pak Geri. Selamat pagi Pak. Terima kasih Mas Berry. Ke pendengar El Sinta juga dimanapun juga, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan COVID-nya bisa semakin dikontrol dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Terima kasih Mas Berry dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Power Breakfast di pagi hari ini bersama Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Geriantika Kurnia. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui SMS atau WA. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab oleh narasumber kami. Power Breakfast.